Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejarah, nama saya Diva Putri Sania dengan NIM 211350107 Sejarah Peradaban Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas komprehensif pada jurusan Sejarah Peradaban Islam. Halo sahabat sejarah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad dalam naskah Kasyifatul Qurub li Isra Nabiyil Mahbub. Naskah Kasyifatul Qurub li Isra Nabiyil Mahbub ini ditulis oleh almarhum Kyai Haji Mas Sulaiman ketika masih muda. Ditulis pada tanggal 20 Rajab 1373 Hijriah atau 14 April 1953 dan sudah dilakukan penyalinan pada tahun 1969. Naskah ini ditulis di Kampung Kontang Singaraja, Kecamatan Pontapak. Asal mula ditulisnya naskah ini adalah keprihatinan pendidikan pada masa penjajahan yang sulit. Dengan berbekal ilmu menulis dan ingin mensyiarkan ajaran Islam di kampung, maka almarhum Kyai Haji Mas Sulaiman menulis naskah Isra Mi'raj Nabi Muhammad menggunakan Jawa Begon agar mudah dimengerti oleh masyarakat yang awam akan berbahasa Indonesia. Naskah ini merupakan salinan atau duplikasi dari naskah yang asli karena sudah lama sekali hilang bahkan ketika penulis masih hidup. Begitu pula dengan pemegang naskah saat ini pun tidak pernah melihat aslinya. Kondisi naskah masih terbaca jelas dari halaman sampul hingga akhir. Naskah ini disimpan oleh anak dari almarhum Kyai Haji Mas Sulaiman, yaitu Bapak Haji Jazim MA, dalam box berisi buku-buku serta kitab-kitab di dalam lemari. Jilid naskah ini berwarna kuning kecoklatan dan terdiri dari 32 halaman, setiap halaman berisi 5 baris. Pada sampul naskah ini juga sudah tertulis kolofon atau identitas naskah seperti judul, penulis, tempat penulisan, serta tahun ditulis. Setelah mengetahui identitas naskah, pasti sobat sejarah penasaran kan apa isi naskah ini? Naskah ini mengisahkan tentang perjalanan Nabi Muhammad, yaitu Isra dan Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, tepatnya tahun ke-10 setelah kenabian. Isra yaitu perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini ditemani malaikat Jibril dan malaikat Mikail dengan menunggangi buraq yang mulia. Buraq terbang dengan kecepatan melampaui pandangan mata. Jika bersiap terbang, maka sayapnya terulur. Buraq memiliki sifat setia dan patuh. Ciri-ciri buraq yang lain juga disebutkan. Jika ingin menaiki gunung, kaki depan maju melangkah dan kaki belakang terulur ke belakang. Sesampainya di Hajar Ismail, diturunkannya Nabi dan di sumur Zam-Zamlah tempat dibelahnya dada Nabi, lalu dicuci dari sifat bangga diri dan sombong. Diambilnya air Zam-Zam menggunakan wadah emas serta malaikat Mikail menemani, serta berpuluh-puluh ribu malaikat berkumpul dan memandang kepada Nabi dengan perasaan takjub. Kini telah bersih hati Nabi Muhammad dan diisi dengan hikmah dan keimanan tinggi, ilmu dan keyakinan akan keislaman dan sifat kepasrahan di dalam dada Rasul. Diberi cap kenabian di beliknya pangkat nubuat, tanda namanya risalah, pemimpin umat yang jujur. Malaikat Jibril memberitahu bahwa ini adalah bumi Thayyibah, tempat Nabi hijrah dan tempat Nabi dimakamkan. Setelah dari Madinah, dalam perjalanan Nabi Muhammad perintahkan Jibril untuk berhenti dan sholat 2 rakaat di samping pohon Nabi Musa yang mulia. Setelah itu melanjutkan perjalanan, kemudian Nabi diperintahkan malaikat Jibril sholat di Gunung Tursina, tempat Nabi Musa dan tempat meletusnya gunung karena keesaan Allah. Dan perjalanan selanjutnya, Nabi diperintahkan kembali untuk sholat 2 rakaat di Baitul Laham, tempat Nabi Isa bin Maryam. Ketika di perjalanan dan buraq sedang terbang, Nabi melihat Ifrit membawa obor kesana kemari dengan api yang besar. Jin Ifrit terus memanggil Nabi, tetapi Nabi tidak menoleh menjawab dan terus berjalan. Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril membaca dengan lancar, maka Ifrit terjungkal dan tersungkur, badannya hangus dan obornya pun hancur. Dalam perjalanan, Nabi melihat kaum yang sedang menanam, seketika panen hari itu dan setelahnya langsung tumbuh kembali hingga sempurna, melimpah dan tak pernah berhenti. Malaikat Jibril memberitahu bahwa kaum ini yang sungguh-sungguh dalam beramal baik dan selalu di jalan Allah. Kemudian Nabi berjalan kembali dan Nabi mencium aroma harum. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah harum kasturi. Harum kasturi ini dari tukang sisir anak istri Fir'aun yang takabur, yang difitnah sebab beriman kepada Allah dan digoreng sampai hancur. Dalam perjalanan, Nabi melihat suatu kaum yang memukuli kepalanya hingga bercucuran darah dan hancur lebur. Malaikat Jibril pun menceritakan bahwa kaum tersebut adalah orang-orang yang lalai dan meninggalkan sholat. Dalam
Dalam perjalanan selanjutnya, Nabi yang mulia menemukan kaum yang telanjang dan kurus kering sangat banyak. Mereka sedang memakan duri, api, dan arang. Malaikat Jibril pun menjawab bahwa kaum ini adalah orang-orang yang tidak pernah bersedekah dari hartanya. Dalam perjalanan, Nabi menemukan lagi kaum yang menghadapi daging mentah yang sangat amis dan busuk, seolah-olah seperti ada daging matang yang wangi dan gurih. Malaikat Jibril menceritakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang suka melacur. Kemudian Nabi melihat suatu kaum yang berenang dalam kolam berisi darah. Kemudian Malaikat Jibril menceritakan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang suka memakan riba. Di perjalanan setelahnya, Nabi melihat lagi orang yang memikul banyak kayu dan terus bertambah hingga tinggi menggunung. Lalu Malaikat Jibril menceritakan bahwa orang-orang yang demikian adalah golongan orang yang ingkar ketika diberi amanah. Kemudian Nabi menjumpai lagi suatu kaum yang menggunting lidahnya hingga robek-robek. Lalu Malaikat Jibril pun menceritakan bahwa orang-orang tersebut adalah golongan yang mengabaikan nasihat. Setelah banyak melewati kejadian-kejadian selama di perjalanan, akhirnya sampailah Nabi dan Malaikat Jibril serta Malaikat Mikail di pintu langit pertama. Ketika ditanya, siapa yang datang bersamamu wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab bahwa yang bersamanya adalah Nabi yang dirahmati dan diberi amanah. Setelah itu dipersilakan memasuki pintu langit pertama. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Malaikat Jibril memberitahu bahwa ini adalah bapak dari segala umat. Setelahnya Nabi pun mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Setelah bertemu Nabi Adam, Nabi Muhammad bersama Malaikat Jibril menuju langit kedua dan bertemu dengan Nabi Yahya serta Nabi Isa alaihi salam. Setelah mengucapkan salam, Nabi dan Malaikat Jibril naik ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah mengucapkan salam dan berlalu, kemudian Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril naik ke langit kelima dan bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam dan mengucapkan salam. Setelah pertemuannya dengan Nabi Harun, Nabi Muhammad kemudian naik ke langit keenam dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Setelah bertemu Nabi Musa dan Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh dan bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah melewati 7 lapis langit, Nabi Mi'raj atau naik menuju Arsy Allah atau Sidratul Muntaha. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, Nabi mengambil gelas berwarna putih yaitu berisi susu. Kemudian Allah berfirman bahwa gelas tersebut berisi salat sebagai buah dari Isra Mi'raj dengan waktu yang telah ditentukan untuk umat Nabi Muhammad. Hai Muhammad, sehari-harinya bekerja serta bumi dan langit yang sudah diatur, salat yang sudah ditentukan 50 waktu yang ditekankan atas kamu wahai Rasul. Pada semua umatmu tanpa terkecuali di setiap hari, awas jangan sampai sibuk. Setelah dari Arsy Allah, Rasul bertemu dengan Nabi Musa dan bercerita bahwa perintah yang berbakti dan salat yang ditekan. Nabi Musa membiarkan sudah bahwa umatnya terdahulu pun tidak giat. Nabi berbalik ke hadapan Sang Khalik. Sudah sampai sedikit, Nabi Musa memerintahkan untuk kembali. Tuhan berbalik lagi dan meminta belas kasihan, dan Tuhan minta mengurangi, umat tidak akan memikul. Berbulak-balik Nabi 5 mengurangi sampai 5 terakhir. Putusan Sang Maha Luhur tidak bisa dirubah, tidak kurang dan tidak tambah. Salat fardu yang sudah tertulis wajib harus dipikul. Demikianlah kisah perjalanan dahsyat Nabi Muhammad dalam menjemput buah Isra Mi'raj, yaitu salat. Hikmah yang bisa diambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad adalah salat merupakan hasil perjalanan besar Nabi Muhammad yang diambil langsung dari Allah. Kejadian yang dilihat oleh Nabi Muhammad sebagai pengingat bahwa setiap perbuatan terdapat balasan.